Perkenalkan, nama saya Jessin Sulfita Halim dengan nomor NRP 130123029, mata kuliah Ekonomika Mikro untuk Bisnis KPA. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan tugas ujian tengah semester dan akan menjawab beberapa pertanyaan yang diberikan. Nomor 1A. Are Kevin's preference complete? What complete preference is? Jawabannya adalah preferensi Kevin dapat dianggap lengkap karena dia memiliki kriteria yang jelas untuk setiap pemainnya dan untuk mengevaluasi pemainnya mulai dari tinggi badan, kekuatan, dan kecepatan. Dan dia memiliki preferensi yang jelas dalam memilih pemain berdasarkan kriteria-kriteria tersebut. Misalnya, Kevin mempertimbangkan antara pemain A dan pemain B. Di mana pemain A lebih cepat dan lebih kuat dari pemain B, maka Kevin akan memilih pemain A. Atau untuk setiap pasangan pemain, Kevin memiliki preferensi yang jelas tentang pemain mana yang dia pilih berdasarkan kriteria yang ditetapkan. Nomor 1B, yaitu are Kevin's preference transitive? What transitive preference is? Jadi jawabannya, preferensi transitif adalah ketika Kevin memilih pemain A dibanding pemain B dibanding pemain C, dan juga Kevin akan lebih memilih pemain A dibanding pemain C. Karena dalam kasus ini, jika Kevin lebih memilih pemain A dibanding pemain B, artinya bahwa setidaknya pemain A memiliki dua kriteria yang lebih unggul dibanding pemain B. Begitu juga pemain B dibanding pemain C, yaitu setidaknya pemain B memiliki dua kriteria yang lebih unggul dibanding pemain C. Nah, maka secara transitif, Kevin akan lebih memilih pemain A dibanding pemain C. Jadi, preferensi transitif adalah tindakan dalam membuat keputusan yang konsisten dan dapat diprediksi dalam memilih pemain berdasarkan kriteria tertentu, dan preferensinya sesuai dengan prinsip transitivitas. Nomor 2A. What is utility? How does utility explain the level of happiness? Jadi, utilitas adalah ukuran kepuasan atau kebahagiaan yang diperoleh dari seseorang dari mengkonsumsi barang atau layanan tertentu. Utilitas menjelaskan tingkat kebahagiaan dengan mengukur seberapa banyak kepuasan yang diperoleh seseorang dari barang atau layanan yang mereka konsumsi. Semakin tinggi utilitasnya, maka semakin besar kepuasan yang diperoleh dari konsumen tersebut. Lanjut, nomor 2B. Is Budi is happier than Ani? Why? Berdasarkan informasi yang diberikan, Budi memiliki utilitas yang lebih tinggi, yaitu 110, daripada Ani, yaitu 100. Oleh karena itu, Budi lebih bahagia dibanding Ani. Hal ini karena Budi lebih puas dengan paket yang ia pilih dibanding dengan Ani dengan paket yang ia pilih. Namun, perlu diingat bahwa tingkat kebahagiaan dan preferensi setiap individu dapat bervariasi. Jadi, tidak selalu benar bahwa seseorang dengan utilitas yang lebih tinggi akan memiliki kepuasan yang lebih dibanding dengan orang yang memiliki utilitas yang lebih rendah. Nomor 3A. Please explain perfect complement. Jadi, pelengkap sempurna adalah dua barang atau layanan yang dikonsumsi bersama-sama karena satu barang meningkatkan utilitas atau kepuasan dari konsumsi barang lainnya. Dalam kasus ini, es kopi dan nasi goreng adalah pelengkap sempurna karena Udin hanya memperoleh utilitas dari konsumsi yang lebih rendah dari kedua barang tersebut. Atau dengan kata lain, Udin merasa puas hanya jika ia memiliki setidaknya satu es kopi untuk satu nasi goreng. Ini menunjukkan bahwa es kopi dan nasi goreng saling melengkapi dalam menciptakan kepuasan bagi Udin. Nomor 3B. If the price of iced coffee increase, Udin's demand for both coffee and nasi goreng will decrease. Does it present the substitution effect? Maka jawabannya adalah ya. Karena kenaikan harga es kopi yang menyebabkan penurunan permintaan kopi dan nasi goreng oleh Udin menunjukkan adanya efek substitusi. Efek substitusi terjadi ketika konsumen beralih dari barang yang harganya naik ke barang pengganti atau barang substitusi yang harganya lebih rendah.
Dalam kasus ini, ketika harga es kopi naik, Udin mungkin akan cenderung mengurangi konsumsi kopi dan akan memilih pengganti kopi yang lebih murah. Nah, hal ini mengakibatkan penurunan dalam konsumsi nasi goreng. Karena Udin memilih untuk mengurangi konsumsi es kopi yang merupakan pelengkap dari nasi goreng tersebut. Maka sebagai hasilnya, kedua barang ini menunjukkan adanya hubungan substitusi. Nomor 4A. Please explain what a given good. Given good umumnya adalah barang yang sangat dibutuhkan oleh orang dengan pendapatan rendah atau tidak banyak alternatif produk serupa yang ada di pasar. Atau dengan bahasa Indonesia, barang given adalah jenis produk yang permintaannya meningkat ketika harganya naik dan menurun ketika harganya berkurang. Barang given biasanya merupakan barang kebutuhan pokok dengan sedikit atau tidak ada barang substitusi yang memadai. Nomor 4B. When the price of potato increase, does both the substitution and the income effect cause the demand for potatoes to increase? Please explain. Ketika kentang dianggap sebagai barang given, dinamika permintaannya agak berbeda dari barang biasanya. Ketika harga kentang naik, maka efek substitusi dan efek pendapatan akan bekerja secara berlawanan. Dibagi menjadi dua, yaitu efek substitusi yang negatif dan efek substitusi yang positif. Yang pertama, efek substitusi yang negatif. Efek substitusi yang biasanya membuat konsumen beralih ke barang pengganti yang lebih murah ketika harga suatu barang naik, cenderung tidak berlaku dalam kasus barang given ini. Ini karena barang given kurang memiliki barang pengganti yang mudah diakses atau lebih murah. Jadi meskipun harga kentang naik, konsumen mungkin tidak akan memiliki banyak pilihan untuk beralih ke barang lain yang lebih murah atau lebih baik, sehingga efek substitusi menjadi rendah atau bahkan tidak ada. Yang kedua, yaitu efek pendapatan yang positif. Saat harga kentang naik, pengeluaran total untuk membeli kentang juga meningkat, mengurangi pendapatan yang tersedia untuk membeli barang lain. Namun karena kentang adalah barang given, efek pendapatannya positif. Ini berarti dengan kenaikan harga kentang, konsumen mungkin akan mengalokasikan sebagian besar tambahan pendapatan mereka untuk membeli lebih banyak kentang daripada barang lain yang mungkin tersedia. Jadi kesimpulannya, dalam kasus kentang adalah barang given, meskipun harga naik akan mengurangi daya beli konsumen secara keseluruhan, kecenderungan mereka adalah untuk membeli lebih banyak kentang karena sifat unik barang given yang menyebabkan efek pendapatan yang positif. Oleh karena itu, dalam situasi ini permintaan kentang kemungkinan akan tetap meningkat meskipun harga dari kentang tersebut mengalami kenaikan. Nomor 5A. What is a production function? Jadi fungsi produksi adalah hubungan antara input dan output dalam proses produksi. Ini menggambarkan seberapa banyak output yang dihasilkan dari berbagai kombinasi input yang digunakan, seperti modal, yaitu mesin dan pabrik, dan tenaga kerja, yaitu jumlah pekerja. Nomor 5B, what is diminishing marginal returns? Atau keuntungan marginal yang semakin berkurang adalah konsep dalam ekonomi yang menyatakan bahwa tambahan output yang diperoleh dari satu unit tambahan input akan semakin berkurang, sementara input lainnya tetap. Dalam konteks fungsi produksi, ini berarti ketika satu input, misalnya tenaga kerja, ditambahkan dengan tetap mempertahankan input lainnya, misalnya modal, tambahan output yang dihasilkan dari setiap unit tambahan input tersebut akan semakin berkurang. Nomor 5C. What is increasing return to scale? Atau pengembalian skala yang meningkat adalah konsep yang menggambarkan situasi di mana peningkatan proporsional dalam semua input produksi menghasilkan peningkatan output yang lebih besar daripada peningkatan input tersebut. Dengan kata lain,
Ketika jumlah input produksi diperbesar secara proporsional, maka output juga akan meningkat secara lebih besar daripada peningkatan inputnya. Nomor 5D. If both capital and labor have diminishing marginal returns, does the production function display increasing return to scale? Please explain. Jika kedua modal dan tenaga kerja memiliki pengembalian marginal yang berkurang, ini berarti bahwa setiap tambahan unit modal atau tenaga kerja tambahan akan menyebabkan peningkatan output yang semakin kecil pada tingkat produksi yang sama. Namun, jika kita memperbesar jumlah modal dan tenaga kerja secara proporsional, misalnya 2 kali lipat, maka efek pengembalian marginal yang berkurang dari masing-masing input masih berlaku. Oleh karena itu, meskipun output total meningkat, kenaikan proporsional dalam input tidak menghasilkan peningkatan output yang sebanding. Akibatnya, produksi yang menunjukkan pengembalian skala yang meningkat, tetapi justru menunjukkan pengembalian skala yang konstan atau bahkan menurun. Dalam hal ini, produksi tidak menunjukkan pengembalian skala yang meningkat. Nomor 6A. Fungsi utilitas yang disukainya adalah U sama dengan X kuadrat Y. Tolong jelaskan. Jadi fungsi utilitas U sama dengan X kuadrat Y adalah cara matematis yang menggambarkan tingkat kepuasan atau utilitas yang diperoleh oleh N dari mengkonsumsi buku yaitu X dan video game yaitu Y. Fungsi ini menunjukkan bahwa kepuasan N adalah produk dari jumlah buku yang dikonsumsi yang dikuadratkan dan jumlah video game yang dikonsumsi. Jadi semakin banyak buku dan video game yang dikonsumsi oleh N, semakin tinggi juga utilitasnya. Lalu kekuatan buku yang ditingkatkan dengan kuadrat sehingga semakin banyak buku yang dikonsumsi, semakin besar pengaruhnya terhadap utilitas secara proporsional. Nomor 6B. Batas anggaran N adalah PX kali X ditambah PY dikali Y lebih kecil sama dengan M. Apa artinya? Jadi batasan anggaran yang ditulis sebagai PX dikali X ditambah PY dikali Y lebih kecil sama dengan M mengindikasikan bahwa total pengeluaran N untuk membeli buku dan video game tidak boleh melebihi total pendapatannya yang diwakili oleh M dalam dolar. Dalam hal ini, PX dikali X mewakili total pengeluaran untuk buku dan sedangkan PY dikali Y mewakili total pengeluaran untuk video game. Jadi keseluruhan expenditure N untuk kedua jenis barang tersebut harus tetap dalam batas total pendapatannya yaitu M. Nomor 6C. Tingkat substitusi marginal atau MRS pada kumpulan sembarang yaitu X, Y adalah min 2XY per X kuadrat. Bagaimana bisa? Jadi, tingkat substitusi marginal atau MRS adalah ukuran seberapa mudah N dapat beralih dari mengkonsumsi satu barang ke barang lainnya tanpa mengubah tingkat kepuasan keseluruhan. Jadi dalam kasus ini MRS yang diberikan adalah min 2XY per X kuadrat yang dapat disederhanakan menjadi min 2Y per X. Ini menunjukkan bahwa untuk setiap tambahan unit dari buku yang dikonsumsi N bersedia mengurangi 2Y atau 2 unit video game untuk tetap mempertahankan tingkat utilitasnya yang sama. Ini menunjukkan tingkat substitusi yang relatif tinggi antara buku dan video game untuk N. Semakin banyak buku yang dikonsumsi, semakin banyak video game yang bersedia dikorbankan untuk N untuk mempertahankan tingkat kepuasan yang sama. Nomor 6D. Jelaskan mengapa MRS harus sama dengan MRT yang menghasilkan Y sama dengan PX pangkat X per 2PY. Jadi MRS harus sama dengan MRT atau marginal atau tingkat substitusi marginal adalah kemampuan N untuk mengorbankan konsumsi video game untuk mendapatkan lebih banyak buku tanpa mengubah tingkat kepuasan totalnya. Sedangkan MRT adalah rasio di mana N dapat menukar satu input dengan input lain dalam produksi output yang sama. Dalam hal ini, jika kita menganggap Y sebagai input dan
X sebagai output, maka MRT sama dengan determinan Y per determinan X. Dari batasan anggaran, PX dikali X ditambah PY dikali Y sama dengan M, kita dapat menggantikan Y dengan X dan menyelesaikan untuk Y yang memberikan Y sama dengan PX per 2PY dikali X kuadrat. Maka MRS sama dengan determinan Y per determinan X sama dengan PX per PY dikali X sama dengan PX per PY dikali PX per 2PY dikali X kuadrat, atau sama dengan PX kuadrat per 2PY yang sama dengan Y sama dengan PX kuadrat per 2PY yang merupakan persamaan MRT. Nomor 6E. Permintaannya terhadap buku dan video game adalah Y, yaitu PX, PY, dan M sama dengan 1/3 kali M per PY. Jelaskan. Nah, permintaan N terhadap buku dan video game itu permintaan N terhadap buku adalah PX, PY, M sama dengan 1/3 dikali M PY. Ini menunjukkan bahwa N lebih memilih untuk menghabiskan 1/3 dari pendapatannya pada buku dan 2/3 pendapatannya pada video game. Nomor 6F. Elastisitas harga permintaan buku adalah parsial X per parsial PX dikali PX per X sama dengan -1. Apa artinya? Itu berarti bahwa permintaan akan tetap konstan ketika harga buku berubah. Ini menunjukkan bahwa permintaan yang elastis di mana perubahan harga buku tidak mempengaruhi permintaan buku secara signifikan. Nomor 6G. Elastisitas hilang harga permintaan buku terhadap harga video game adalah parsial X per parsial PX kali PX per X sama dengan 0. Apa artinya? Jika hasilnya 0, itu berarti bahwa perubahan harga video game tidak mempengaruhi permintaan buku. Dalam konteks ini, elastisitas hilang yang 0 menunjukkan bahwa harga video game tidak mempengaruhi permintaan buku yang dibeli oleh Ain. Artinya, Ain tidak mempertimbangkan harga video game saat memutuskan untuk membeli buku. Nomor 6H. Gambarkan kurva Angel untuk video game tersebut. Apakah video game merupakan barang normal? Jadi kurva Angel sendiri adalah hubungan antara jumlah barang yang diminta, yaitu video game, dan pendapatan konsumen. Jika pendapatan meningkat, maka jumlah barang yang diminta juga bisa meningkat. Jika kita mengasumsikan bahwa video game adalah barang normal bagi Ain, maka ketika pendapatannya meningkat, maka jumlah video game yang dibelinya juga akan meningkat. Kurva Angel untuk video game akan miring ke kanan, yang menunjukkan hubungan positif antara pendapatan dan video game yang diminta. Nomor 6I. Jika harga PX sama dengan PY sama dengan 1 dan pendapatan M sama dengan 90, N dapat membeli 60 buku dan 30 video game. Bagaimana bisa? Jadi, jika harga buku PX dan harga video game PY sama-sama 1 dan pendapatannya yaitu M adalah 90 dan N membeli 60 buku dan 30 video game, maka kita bisa melihat apakah kondisi ini memenuhi batas anggaran. Jadi kita dapat menghitung total pengeluaran untuk buku dan video game dengan menggunakan PX dikali X ditambah PY dikali Y sama dengan 1 Y kali 60 atau sama dengan 1 dikali 60 ditambah 1 dikali 30 sama dengan 90. Total pengeluaran ini cocok dengan pendapatannya. Jadi Ain dapat membeli bundle tersebut. Nomor 6J. Jika harga buku naik menjadi PX sama dengan 2, dia akan membeli 30 buku. Jelaskan. Jadi, jika harga buku atau PX naik menjadi 2 dan Ain hanya membeli 30 buku, itu menunjukkan bahwa efek harga yang lebih tinggi mengurangi jumlah buku yang akan dibeli oleh Ain. Ini mencerminkan hukum permintaan yang menunjukkan bahwa ketika harga naik, maka jumlah barang yang diminta cenderung turun. Nomor 6K. Untuk menghitung efek substitusi dan pendapatan, kita perlu mencari bundle X, Y sehingga konsumen mendapatkan utilitas yang sama seperti
bandel awal tetapi MRS sama dengan rasio harga yang baru, yaitu X kuadrat Y sama dengan 60 kuadrat 30 dan 2 dikali Y per X sama dengan 2. Maka penjelasannya yaitu untuk menghitung efek substitusi dan pendapatan, kita mencari bandel X dan Y sehingga konsumen tetap mendapatkan utilitas yang sama seperti bandel awal, yaitu 60 buku dan 30 video game. Tetapi MRS sama dengan rasio harga yang baru, yaitu 2. Ini adalah masalah optimisasi konsumen. Dengan memecahkan persamaan X kuadrat Y sama dengan 60 dikali 230 dan determinan Y per determinan X sama dengan harga X per harga Y sama dengan 2, kita mendapatkan X sama dengan 30 dikali 2 per 3 pangkat 2 per 3 sama dengan 47,6. Nomor 6L. Jadi kita punya X sama dengan Y sama dengan 30 dikali 22 per 3 sama dengan 47,6. Tolong jelaskan. Jadi ini berarti dengan harga yang lebih tinggi untuk buku, In akan membeli lebih sedikit buku, tetapi lebih banyak video game. Hal ini menunjukkan efek substitusi yang kuat antara buku dan video game ketika harga buku tersebut naik. Selain itu, karena pendapatannya tetap, perubahan ini juga akan menunjukkan efek pendapatan yang memperlihatkan bahwa ketika harga buku naik, In memilih untuk mengalokasikan sebagian dari pendapatannya yang sama untuk membeli lebih banyak video game. Nomor 7A. Produk marginal tenaga kerja atau MPL adalah turunan parsial dari fungsi produksi terhadap tenaga kerja atau L, yaitu parsial F per parsial L sama dengan 2LK dipangkatkan setengah. Ini menunjukkan bahwa MPL adalah jumlah produksi tambahan yang dihasilkan ketika satu unit tenaga kerja tambahan digunakan dengan kapital tetap. Dalam hal ini, karena jumlah kapital atau K tidak berubah, hanya variabel L yang mempengaruhi MPL. Nomor 7B. Produk marginal modal atau MPK adalah turunan parsial dari fungsi produksi terhadap modal, yaitu parsial F per parsial K sama dengan L kuadrat dikali 1 per 2 K dipangkatkan min 1 per 2 atau sama dengan L kuadrat per 2 akar K. Ini menunjukkan bahwa MPK adalah jumlah produksi tambahan yang dihasilkan ketika satu unit modal tambahan digunakan dengan tenaga kerja yang tetap. Nomor 7C. Tingkat substitusi marginal atau MRTS adalah rasio MPL dan MPK, yaitu MPL per MPK sama dengan 2LK dipangkatkan setengah per L kuadrat per 2 akar K atau sama dengan 4 diakarkan K. Ini menunjukkan tingkat di mana firma dapat menggantikan satu input dengan input lainnya. Dalam hal ini, tenaga kerja dengan modal. Tingkat MRTS adalah fungsi dari jumlah modal atau K. Nomor 7D. Analisis skala pengembalian, yaitu ketika semua input dalam hal ini tenaga kerja dan modal dikalikan dengan konstanta yaitu S lebih besar dari 1, maka hasil produksi juga akan meningkat. Dalam kasus ini, ketika L dan K dikalikan dengan S, maka hasil produksi F akan dikalikan dengan S dipangkatkan 5 per 2. Ini dapat dijelaskan karena fungsi produksi dari eksponen L yang berderajat 2 dan K yang berderajat setengah, sehingga ketika keduanya diperbesar S, eksponennya akan menjadi 2S dan 1 per 2S. Masing-masing yang saat dijumlahkan memberikan hasil 5 per 2S. Nomor 7E. Peningkatan skala pengembalian. Terjadi ketika hasil produksi F meningkat lebih cepat daripada peningkatan proporsional dalam input, yaitu L dan K yang digunakan. Dalam hal ini karena produksi meningkat dengan S pangkat 5 per 2, sementara input meningkat hanya dengan S, ada peningkatan dalam efisiensi produksi. Ini artinya, ketika skala produksi diperbesar, maka firma akan mendapatkan lebih banyak output daripada yang diharapkan berdasarkan peningkatan inputnya.
Sekian dan terima kasih penjelasan soal UTS 7 nomor dari saya. Selamat pagi.